Selamat datang di program membaca Alkitab setiap hari. Biar melalui buku ini kita boleh diberkati Tuhan, kita boleh mengalami satu terobosan besar dan kita mengalami satu kemenangan. Biar setiap hari melalui program ini nama Tuhan ditinggikan dan boleh menguatkan dan boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu semuanya dimanapun yang berada, sedang apapun berada, bisa mendengarkan melalui channel ini. Nama Tuhan yang besar ada dalam kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Matius 10 ayat 1-42. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk dalam kota yang orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu akan memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berilah pula kepada dengan cuma-cuma. Jangan kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahan. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggallah rumah atau kota itu dan kebaslah debu dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab hendaklah kamu cerdik seperti orang dan turut seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyerahkan kamu di rumah ibadat. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah khawatir akan bagaimana akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu, dialah yang akan berkata-kata dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudara-saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang anak-anaknya akan berontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel,
Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia mempunyai seperti guru, dan bagi seorang hamba jika ia memiliki sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada seorang pun yang tertutup dan tidak akan dibuka, dan tidak ada seorang pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kamu katakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dengan terang, dan apa yang berisik di telingamu, beritakanlah itu daripada atas ratap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengikut aku di depan manusia, aku juga akan mengetahuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki dan perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salib dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyebut kamu, ia menyebut aku. Dan barang siapa menyebut aku, ia menyebut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyebut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upahan nabi. Dan barang siapa menyebut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upahan orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upah daripadanya.